Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Taib ayyuhal akhwat wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. أشكر على الجميع على المشاركة في هذه أو في هذا البرنامج. فإن شاء الله في هذه الليلة سيكون معنا الأستاذ فرحان حازم رمضان رضاه الله تعالى. آه، أعرفه باختصار أنه كان خريج من كلية الذات للدراسة القرآنية بكيانجور. وإن شاء الله في هذه الليلة مادتنا في النحو. قبل ذلك لنبدأ بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. فالأستاذ ليتفضل عليه مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ustadz Arifin, hal sauti masmu? مسموع واضح جدا أستاذ. Alhamdulillah. Ha, qabla qabla kulli syai, ana sa'u'arif nafsi awalan. Eh, bilughawi Indonesia. Oh ya. Ya, jadi ana mungkin akan memakai bahasa Indonesia apa tafhiman lil jami' ya. Ismi Farhanazim Ramadan. Ana udah abi, ana dipanggil Farhan. Ana asal dari Bengkulu dan ana sekarang eh, ana lulusan Stikzat Al Insaniyah di Cianjur. Terus sebelumnya ana pernah juga di Elsia atau eh, yang dikenal dengan Ma'had Ad-Dirasat Al Islamiyah wal Arabiyah di Bekasi. Terus pernah juga di pernah juga di Markas Tahfiz Zaid bin Sabit Pekalongan. Terus pernah juga di Ma'had Al-Mansurah di Khatmil Quran di Bengkulu Selatan. Sama ya, Ana mau jelasin, insya Allah sistem belajarnya ini ya seperti itu apa, belajar kelompok gitu. Nah, jadi Ana bantu sebisa Ana, dan kalau ada yang Ana nggak ngerti, nanti Ana bakal tanya sama teman-teman Ana yang ada di sini. Contohnya Ustadz Arifin atau yang ada di sini Ustadz Yusri. Nah, dua itu aja sih yang Ana lihat. Atau Ustadz Iqbal juga nanti Ana tanya. Kalau misalnya ada yang nggak Ana tahu. Dan kalau misalkan juga kalian dapatin Ana salah, ya tegur aja gitu. Misalnya eh, bisa apa lewat chat juga bisa, atau tolong langsung hidupin ini nggak apa juga. Jadi intinya ya bukan kayak ngajarin ya, ya lebih ke belajar bersama gitu. Karena ya jujur aja anak sebenarnya udah lama sih nggak buka buku nahu lagi. Dah langsung saja kita mulai. Insya Allah malam ini kita akan membahas tentang nahu ya. Ya, sekarang kita masuk ke muhadharah al-ula. Talkhis talkhis madatin nahwi. Nah, ringkasan pelajaran nahwu. Fawaidul muhadharah al-ula, faedah-faedah muhadharah yang pertama, madatun nahwi. Yang pertama adalah mabadi'u ilmi al-asyarah. Mabadi itu artinya prinsip ya. Jamak dari mabada. Jadi prinsip-prinsip ilmu nahwu ada 10. Nah, yang pertama ada kama jama'ahu as-sabban rahmatullah alaih. Yang pertama adalah al-had, al-maudu', as-samrah, nisbatuhu, fadluhu, al-wadi, al-ism, al-istimdad, musyari, masailuhu, khalas.
Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, tadi seperti yang kita bilang, prinsip-prinsip ilmu nahwu itu ada 10. Yang pertama adalah al-had. Dan maksud dari al-had di sini adalah pengertian. Nah, terus yang berikut, eh, tadi sudah kita jelasin pengertiannya. Terus yang kedua adalah maudhu. Sebentar, apakah ada penjelasan yang bawah? Oh, ada. Langsung aja ke penjelasannya. Nah, hadu ilmi nahwi ay ta'rifu fil lughah. Nah, di sini ada kan asyabah wal misal, al miqdar wal kamiyah, al jihah. Ini kurang kurang apa? Kurang alifnya. Al jihah, al qasad. Wa fil istilah huwa al ilm bil qawaid allati yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimat al arabiyyah fi hali tarkibiha i'raban wa binaan. Dah ini pokoknya dihafalin ya. Dan tadi udah nak terjemahin juga. Terus berikutnya adalah al-i'rab. Nah, al-i'rab maksud dari i'rab di sini, i'raban wa binaan, ma la yalzamu akhiruhu halan wahidatan. Nah, jadi apa suatu kata yang ujungnya itu dia nggak tetap gitu. Jadi bakal berubah-berubah tergantung konteks kalimat sebelumnya. Pokoknya ti marfu'an marrotan. Kadang dia marfu wa mansuban marrotan. Kadang dia mansub atau fathah, wa majruran marrotan, kadang dia kasroh, wa majzuman marrotan, kadang dia sukun. Nah, al-bina ma yalzamu akhiru halan wahidatan. Imma mabniun ala ad-dhamm awil fathi awil kasri awil sukun. Nah, kalau bina ini dia lawan dari al-i'rab. Nah, kalau bina ini dia eh, apa eh, akhir kata akhir katanya itu dia nggak berubah. Kalau domah domah aja dia, kalau fathah fathah aja dan seterusnya. Terus maudhu ilmi nahwi, maudhu ya. Maudhu itu maksudnya adalah pembahasan. Pembahasan ilmu nahwi itu apa? Jadi maudhu'uhu al-kalimat al-arabiyah min haitsu ikhtilafil ahwal ad-dakhilah 'alaiha fi hali tarkibiha. Jadi kalau kita terjemahin maksud dari kalimat-kalimat di sini kurang lebih seperti kata-kata dalam bahasa Arab dari segi perbedaan keadaan yang mempengaruhi mereka dalam susunan kalimat. Nah, intinya pembahasan ilmu nahwu itu adalah kita membahas tentang perbedaan, perubahan, perubahan keadaan dalam suatu kalimat gitu. Jadi kadang kalimat itu berubah menjadi marfu, kadang dia berubah menjadi mansub, kadang dia berubah menjadi fathah, kadang dia fathah atau mansub, kadang dia kasroh, kadang dia sukun. Nah, itu ada alasannya semua. Terus astamroh al-marjuwah min ta'alumi ilmi nahwi. Maksudnya di sini adalah faedah-faedah yang didapat dari belajar ilmu nahwu. Minas samarah al-marjuwah min ta'allumihi. Yang pertama adalah fahmul Quran al-Karim wal hadis an-nabawi fahman sahihan. Nah, jadi salah satu faedahnya adalah untuk memahami Al-Quran Al-Karim dan hadis An-Nabawi fahman sahihan dengan pemahaman yang benar. Terus berikutnya, faedah berikutnya adalah annana bita'alumi ilmi nahwi nastati'u an nudrika i'jaz Al-Quran Al-Karim wa nastati'a an naqifa ala asrarihi. Nah, jadi dengan kita belajar ilmu nahwu itu, kita bisa mengetahui mukjizat-mukjizat Al-Quran dan kita juga bisa menelit apa mencapai ke apa asror asror itu apa ya? Hmm, Makna yang tersirat. makna yang tersirat benar. Makna yang tersirat dalam Al-Quran tersebut. Terus berikutnya, faedah yang ketiga adalah ilmu nahwi yasunu lisanaka an khoto'in nutqi. Nah, jadi ilmu nahwi itu menjaga lisan kita dari kesalahan pengucapan. Wa yasunu yadaka an khoto'il kitabah dan menjaga tanganmu dari kesalahan menulis. Wa yasunu aqlaka an khoto'il fahmi dan menjaga akalmu dari kesalahan dalam pemahaman. Wa yasunu jawari hakaan khotoil amal dan menjaga jawarih apa perbuatanmu dari apa
perbuatan yang salah gitu. Berikutnya nisbatu ilmi nahwi. Ilmu nahwi itu dinisbatkan kepada ilmu apa? Jadi di sini ilmu nahwi yunsabu ila al-ulum al-arabiyah. Nah, ilmu nahwu itu dinisbatkan kepada ilmu Arabiah. Terus yang berikutnya adalah fadlu ilmi nahwi, keutamaan. Keutamaan ilmu nahwu, ilmu nahwi fadluhu azimun jiddan. Ilmu nahwu keutamaannya sangatlah besar. Ya, di sini ada dua. Yang pertama, bihi yumayyaz al-kalam as-sahih minas saqim. Nah, di antaranya dapat membedakan antara apa? Perkataan yang benar dan perkataan yang salah. Terus da'amatul arabiyah wa qanunuha al-a'la wa yaftadihu faqiduhu bi kasratil khata'. Da'amah itu da'amah itu maksudnya di sini adalah penyangga, da'amatul arabiyah, penyangga penyangga dalam bahasa Arab. Wa qanunuha al-a'la. Konun itu konun itu hukum ya, hukum-hukum tertingginya. Jadi ilmu nahwu itu apa? eh, Dibilang dia penyangga bahasa Arab dan hukum tertingginya gitu, hukum tertingginya. Wa yaftadihu faqiduhu bi kasratil khata'. Nah, dan orang yang tidak memiliki ilmu nahwu maka dia akan memiliki banyak kesalahan. Terus berikutnya adalah wadi'u usuli ilmi nahwi huwa Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah. Jadi orang yang pertama kali mengembangkan ilmu ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Terus ismu ilmi nahwi, nama lain dari ilmu ilmu nahwu adalah ilmu nahwi lahu asmaun katsirah minha ilmu nahwi wa ilmu i'rab wa ilmu qawaidil i'rab. Jadi ilmu nahwu juga dibilang ilmu i'rab atau ilmu kaidah-kaidah i'rab. Berikutnya istimdad. Istimdad itu adalah istimdad sumber sumber-sumber ilmu nahwu. Ilmu nahwi yastamiddu maddatahu min salasati masadir. Ilmu nahwu itu mengambil sumber-sumbernya tiga dari tiga sumber gitu. Yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim, yang kedua adalah As-Sunnah Nabawiyah, yang ketiga adalah Fasihu Kalamil Arab, kal khitabah, pidato, wa syi'r, puisi, wa nasr. Nasr mana nasr? Nasr itu seperti prosa-prosa, ya. Jadi ini adalah istimdad ilmu nahwi. Terus yang berikutnya adalah hukmu syari' fi ta'allumi wa ta'limi wa ta'limi ilmi nahwi. Nah, hukum eh, belajar dan mengajarkan ilmu nahwu ini secara syariat. Apa hukumnya? Nah, ta'allum wa ta'limi ilmi nahwi fardu kifayah. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi ketika udah ada satu orang yang melakukannya maka yang lain terbebas dari dari hal tersebut. Kemudian ilmu nahwi min ilmu nahwi min ahamil ulum allati yanbaghi laka an tahrisu ala ta'allumiha. Faqad hasa ala dzalika katsirun minas salaf wal ulama. Nah, jadi ilmu nahwi itu adalah ilmu yang paling penting yang sudah yang sudah selayaknya kita bersemangat untuk mempelajarinya dan banyak dari para ulama salaf telah menasihati untuk mempelajarinya. Berikutnya, kita telah selesai eh, apa menjelaskan muhadharah al-ula dari kitab An-Nahwa. Berikutnya mungkin kita bisa selesaiin satu muhadharah lagi, muhadharah asaniyah. Oke. Berikutnya adalah muhadharah asaniyah. Di sini ada al-kalam. Apa itu pengertian kalam? Huwa ma tarakkaba min kalimatain au aksar wa afada faidatan yahsunu as-sukut 'alaiha. Nah, yakni yashtaritu fil kalam an-nahwi syartan. Nah, jadi artinya ma tarakkaba min kalimatain au aksar. Kalam kalam itu artinya
apa yang tersusun dari kalimatain dua kalimat atau lebih. Wa afada faidatan dan memberi faedah dan ada faedahnya itu. Yahsunu asukun alaiha dan baik untuk didengar. Yahsunu asukun alaiha dan baik untuk didengar. Yakni yashtaritu fil kalam an-nahwi syarton dan maksudnya dalam kalam itu disyaratkan ada dua syarat. Yang pertama adalah an yakuna mutarakiban min kalimatain atau aksar. Nah, jadi dalam kalam itu eh, harus terdiri dari tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, terus yang syarat yang kedua an yufida faidatan yahsunu asukun alaiha yang baik untuk didengar ya. An yufida faidatan yang yang memberi faedah yahsunu asukun alaiha dan baik untuk didengar. Terus contohnya misalnya Zaidun mujtahidun dan ja ja Amr. Nah, ini disebut dengan kalam. Terus di sini Apa katanya sekarang, 6. eh, ada yang merasa kecepatan penjelasannya. Mungkin bisa Oh, diperlambat lagi. oh, Fana. Terutama ketika bacaan di ini ya, di bahasa Arabnya supaya teman-teman ini bisa memberikan harokat atau Oh mengartikan. gitu. Ah, Oh, 6. Afwan ya. Jadi Anda ulang dari sini sini aja ya. Al-kalam. Nah, dari awal al-muhadharah as-saniyah. Al-kalam. Huwa ma tarakkaba min kalimatain au aksar. Dia adalah apa yang tersusun matarokkaba, apa yang tersusun min kalimatain dari dua kalimat atau lebih. Nah, itu kalam ya. Wa afada faidatan dan dia memberi faedah dan ada faedahnya. Yahsunu asukun alaiha dan baik untuk didengar. Yakni yashtaritu fil kalam min nahwi syaraton. Nah, maksudnya disyaratkan eh, pada kalam nahwu itu dua syarat. Al awal an yakuna mutarokiban min kalimatain au aksar. Nah, al awal yang pertama adalah eh, harus apa tersusun dari kalimatain dua kalimat au aksar atau lebih. Syarat yang kedua adalah an yufida faidatan. Eh, kalam itu harus ada faedahnya gitu. Ya sunu asukun alaiha dan baik untuk didengar. Ya, yakni idza sakata al mutakallim. Nah, maksudnya apabila mutakalim orang yang berbicara itu telah diam, afada faidatan. Nah, jadi kalam perkataannya itu memberi faedah gitu. Faidatan tamah. Nah, faedah yang sempurna. La yatlubu al mustami if ifhaman. Nah, jadi orang yang mendengarnya itu dia nggak nggak apa eh, nggak meminta penjelasan lagi gitu. Jadi setelah setelah orang yang berbicara ini ngomong, terus perkataannya itu langsung bisa dipahami gitu. Jadi nggak perlu orang yang mendengar itu minta penjelasan lagi gitu. Misal contohnya Zaidun mujtahidun. Zaid mujtahid. Apa artinya mujtahid itu bersungguh-sungguh gitu. Ja'a ja'a Amr. Amr telah datang. Ini kan jelas kan. Kita udah paham kan Zaid eh, apa bersungguh-sungguh. Amr datang gitu. Terus di sini qad yatarakkab al-kalam qad yatarakkabu al-kalam min kalimatain. Nah, ihdahuma dhahirah wal ukhra mustatirah. Nah, jadi kadang kalam kita terjemahin kalam di sini adalah perkataan ya. Jadi perkataan itu terkadang tersusun dari dua kalimat, tetapi yang satunya zahirah. Zahirah maksudnya itu tampak. Wal ukhra mustatirah. Mustatirah maksudnya tersembunyi, jadi nggak nampak gitu. Nah, contohnya kayak gini, misal ikro. Nah, ini kan satu kalimat kan, ikro. Ikro doang. Kan harusnya kan tadi kan katanya syaratnya kalimatain dua kalimat. Nah, tapi di sini kenapa cuma satu kalimat doang ikro? Nah, fahadhihi laysat kalimah kalimah wahidah. Nah, ini bukan satu kata. Nah, wa nama kalimatan. Nah, tetapi ini dua kalimat. Nah, kok bisa dua kalimat? Nah, ihdahuma dhahirah wa hiya iqra. Nah, salah satunya adalah zahirah. Zahirah itu nampak. Nah, wa hiya iqra. Nah, ini kalimat yang nampak nih iqra. Wal ukhra mustatirah. Nah, dan yang lain tersembunyi. Apa yang tersembunyi itu? Wahia anta. Nah, jadi ketika kita mengatakan iqra, bacalah. Nah, itu sejatinya kita
eh, telah menyebutkan dua kata. Yang pertama adalah kata ikro dan yang kedua adalah anta. Karena ikro kan fil amr. Jadi kita memerintahkan kepada orang yang kita tuju yaitu kamu gitu kan. Ikro anta. Fahada aydon kalamun nahwi. Jadi ini juga dinamakan kalam nahwi ya. Fala yushtaratu an takuna al kalimatan zahiratain. Nah, jadi enggak enggak disyarat enggak disyaratkan harus zahirah harus zahirah dua-duanya. Enggak disyaratkan harus nampak dua kata tersebut. Wa innama qad takunu kalimatan zahiratan wal ukhra mustatirah. Nah, jadi boleh sebuah kata itu satunya zahirah, satunya nampak, yang satunya enggak nampak gitu. Terus berikutnya adalah al kalimah al wahidah la tusamma kalaman inda nahwiyin. Nah, maksudnya kalimat yang hanya ada satu, al kalimah al wahidah la tusamma kalaman, enggak dinamain kalaman inda nahwiyin. Jadi para nahwiyun enggak tidak menamakan satu kalimat itu sebagai kalam ya. Li'annaha la tufidu faidatan yahsunu asukun 'alaiha. Karena dia tidak memberi faedah yang baik untuk didengar. Uh, Laukul tajaa. Uh, Jikalau engkau mengatakan jaa, jaa artinya telah datang. Hadhihi kalimah wahidah. Nah, ini adalah satu kalimat latusan makalaman tidak dinamakan kalam. Karena ini hanya satu kalimat karena kalam kan dua kalimat kan, dua kalimat atau lebih. Walakin idza kana al-kalam muqaddaran. Akan tetapi jika, kalau perkataan itu muqaddar, maksudnya muqaddar itu ada perkataan sebelumnya itu. Udah ada perkataan sebelumnya yang mendahului. Ka'an yakula qail seperti berkata seseorang, "Madza fa'ala Zaid?" Zaid sedang apa? Terus fatakul, maka terus terus kau bilang jaa, telah datang. Fahuna at-takdir jaa Zaidun. Jadi maksud jaa di sini nih jaa Zaidun, maksudnya Zaid telah datang. Dia bukan maksud jaa doang, apa telah datang doang, tapi orang yang bertanya ini juga udah paham yang telah datang itu siapa? Zaid gitu ya. Wa hadza yusamma kalaman inda nahwiyin. Jadi jaa di sini nih dinamakan juga dianggap kalam ya inda nahwiyin. Jadi syaratnya apa? Udah ada kalam em, apa muqaddar. Muqaddar itu yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Jadi udah dipahami antara mutakalim dan mustami, antara orang yang berbicara dan orang yang mendengar gitu. Jadi mereka udah sama-sama tahu gitu. Terus berikutnya qad yatarakkab min kalimatain. Nah, eh qad yatarakkab min kalimatain walakin lam yufid faidatan sunu asukun 'alaiha fa hadza la yusamma kalaman nahwiyan. Nah, kadang ada dua kalimat. Sudah dua kalimat nih sudah memenuhi syarat, tapi dia nggak disebut, tapi dia nggak memberi faedah. Dia nggak memberi faedah dan tidak baik untuk didengar. Fa hadza la yusamma kalaman nahwiyan. Dan ini tidak dinamakan kalam nahwi. Contohnya nggak ada di sini ya. Kalau di buku tuh ada contohnya. Sekarang contohnya sebentar. Nol kalimat. Yang nggak salah. Yang penting nanti nanti kalau kalau anak ketemu anak kasih tahu di grup aja lah ini. Terus yang berikutnya adalah anwaul kalimah salasah. Pembagian kata ada tiga. Wahia. Kata itu terbagi menjadi tiga. Kalimat di sini kalimat di sini artinya kata ya bukan kalimat ya. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya jumlah. Jadi di sini kata terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim, fiil, dan harf. Jadi yang pertama adalah al-ism, terus fi'il, terus al-harf ya. Terus di sini ada makna al-ism. Al-ism huwa kullu kalimatin dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bi zaman. Nah, maksud isim itu apa? Nah, jadi dia adalah setiap kalimat yang menunjukkan kepada makna pada dirinya.
Jadi di dirinya itu ada maknanya. Walam taktarin di zaman dan nggak berkaitan dengan waktu gitu. Jadi dia nggak perlu ada latar waktunya. Contohnya, misal Muhammad, Asad, Ard. Nah, contohnya Muhammad, Asad itu singa, Ard bumi. Nah, ini semua dinamakan isim dan dia nggak membutuhkan waktu. Masa lampau atau masa sekarang atau yang akan datang nggak butuh ya. Nah, nah, ini kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin fahiya ism. Nah, jadi setiap kalimat yang menunjukkan kepada manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan atau benda mati atau makan makan tuh tempat fahiya ism, maka dia disebut ism. Pokoknya yang nggak ada kaitannya dengan waktu, maka dia ism, ya, yang nggak membutuhkan waktu. Terus yang berikutnya adalah al-fi'il. Al-fi'il huwa kullu kalimatin dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi zaman. Nah, al-fi'il itu artinya setiap kalimat yang menunjukkan kepada makna fi nafsiha pada dirinya. Waqtaranat bi zaman. Waqtaranat bi zaman. Nah, bedanya di sini doang. Nah, kalau tadi isim dia nggak berkaitan dengan waktu dan fi'il berkaitan dengan waktu, gitu ya. Yakni al-farik bainal isim wal fi'il. Maksudnya perbedaan antara isim dan fi'il anal isma layak tarin di zaman. Bahwasannya isim itu nggak ada kaitannya dengan zaman. Jadi dia nggak berkaitan dengan zaman ya. Amal fi'il fa innahu yaktarin bi zaman. Dan adapun fi'il maka dia berkaitan dengan waktu. Zaman itu maksudnya waktu ya. Misal, jalasa akala nama sholla. Jalasa dia telah duduk. Akala dia telah makan. Nama dia telah tidur. Sholla dia telah sholat. Nah ini kan berkaitan dengan waktu semua. Waktu apa? Waktu lampau gitu ya. Ini semua dinamakan fi'il madhi ini. Ya, ada fi'il mudhari'in juga, terus ada fi'il amr juga. Nah, ini kan berkaitan dengan waktu kan waktu yang telah terjadi di masa lampau. Jalasa dia telah duduk, udah pernah duduk nih. Nah, terus ini akala dia telah makan. Nama dia telah tidur, sholat dia telah sholat. Hada az-zaman. Maksudnya di sini ada pembagian waktu nih. Waktu itu kapan aja? Qad yakunu fil madhi qabla zamanil mutakallim. Nah, terkadang waktu itu fil madhi di masa lampau. Fil madhi di masa lampau qabla zamanil mutakallim. Sebelum waktu qabla zamanit takallum, sebelum waktu berbicara. Nah, jadi ketika kita mengatakan sesuatu yang telah terjadi, itu disebut dengan fi'il madhi ya. Terus berikutnya waqad yakunu fil mudhari asna zaman takallum. Nah, kalau fi'il mudhari itu eh, apa kata kerja atau perkataan yang telah yang apa yang sedang terjadi sekarang atau yang akan terjadi nanti. Tapi di sini kurang lengkap sih. Terus yang berikutnya adalah waqad yakunu fil mustaqbal ai al amr. Nah, dan ada juga eh, waktu mustakbal. Maksudnya mustakbal itu yang akan datang. Contohnya itu fil amr. Fil amr. Nanti itu termasuk di pembagian fiil salah satu pembagian fiil gitu. Dan kita udah selesai di penjelasan kata kerja. Sekarang masuk ke penjelasan al-harf. Al-harf itu pokoknya al-harf itu selain dari isim atau fiil. Nah, pengertiannya di sini huwa kullu kalimatin dalat ala ma'nan fi ghairiha. Nah, huruf adalah setiap kalimat, setiap kata dalat ala ma'nan fi ghairiha yang menunjukkan kepada makna pada selainnya. Jadi dia nggak bisa bergantung sendiri huruf ini. Jadi dia harus ada isim atau fi'il di dalamnya gitu. Al kalimah illam takun isman wala fi'lan fahiya harfun. Nah, di sini katanya sebuah kata jika tidak ada isim atau fi'il maka dia disebut harfun, huruf. Contohnya fi artinya di, an artinya dari, ala artinya di atas, ila artinya ke. Sekarang jam 24.4. Mungkin Nana akan lebih apa memfokuskan menjawab pertanyaan aja sekarang.
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Coba silakan ditulis di sini di komentar atau bisa di Japriana juga Apa atau Ustaz? bisa Ada, langsung buka mic-nya. apa, Ustaz? Itu ada pertanyaan di chat, coba bisa dibuka. Mau jawab sekarang atau bagaimana? Astagfirullahaladzim ya Allah. Au ana ujib au anta an. Lazapin, lazapin. Sebelumnya Ana minta maaf ya karena apa terlalu terburu-buru ya. Karena karena Ana jujur apa masih agak grogi sebenarnya. Jadi ya kurang persiapan juga sih. Tawati Kurang hati. persiapan juga karena saking sibuknya di sini nih. Itu soal satu jibu wala nau Evan. Lazos akro awalan pin. Tadi kan katanya ikro termasuk kalam karena dia nampak dan tersembunyi anta. Lalu bagaimana dengan jaa? Bukannya itu juga tersusun atas atas dua, nampak dan tersembunyi. Enggak. Nah, di sini ada pertanyaan. Tadi kan katanya ikro termasuk kalam. Nah, kenapa dibilang kalam? Padahal dia hanya satu kata kan? Karena dia tampak dan tersembunyi dan tersembunyi anta di balik ikro itu. Lalu bagaimana dengan jaa? Nah, jaa kan juga juga tersembunyi apa dia di sana kan? Dia telah datang. Maksudnya itu mungkin kan? Nah, di sini beda konteksnya. Karena jaa doang itu dia nggak bisa belum bisa dipahami. Tadi kan syaratnya kan harus afada faidatan, harus memberi faedah. Itu faedahnya apa kalau dia cuma bilang jaa doang? Apa yang datang tuh apa gitu? Kalau misalnya nggak ada perkataan sebelumnya nggak ada obrolan apa-apa nih, terus dia bilang jaa, apa yang jaa? Maksudnya jaa tuh apa? Jadi makanya dibilang makanya dia nggak dibilang kalam gitu. Berbeda dengan ikro. Kalau ikro kan jelas, bacalah. Nah, maksudnya yang disuruh baca tuh kamu gitu. atau atau ikrou atau ikroi nah, itu. Afwan ketika ujian ada perintah mengi'rab kalimat juga. Kalau ini Ana nggak tahu ya sistem ujiannya kayak gimana karena Ana juga baru di sini sama kayak sebagian kalian. Ana Ana di sini baru semester 1 juga kok. Jadi kalau kalau terkait ujian tanya ke itu aja siapa Ustadz Fikri atau siapa satu lagi tadi ada Ana lihat. Nanti berarti di pelajaran Ustadz Fikri tanya aja atau langsung nanti di grup. Berarti intinya fi'il mudhari itu gak bisa disebut kalam ya, yang bisa hanya fi'il amr. Enggak sih, enggak mesti sih. Yang penting gimana ya? Nantilah, nanti najawab di grup aja ini. Takut salah. Masih ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, Ana minta maaf karena penjelasan masih terburu-buru. Ya, Ana masih apa? Grogi ya, beneran. Baru pertama kali ikut kayak gini, langsung disuruh ngajar juga. Seperti Ja'a kan fil madhi, Iqra fil amr. Ya, ntar anak jawab di grup aja deh. Gak ada pertanyaan lagi. Oke, paparan, Kang Raffi. Kita cukupkan sampai sini dulu, Bin. Eh, apa namanya? Anu coba ini ya, menjawab pertanyaan tadi ya. Oh ya, boleh, boleh, Berikan. silakan. Jadi untuk masalah ikro, ikro itu kan takdirnya siapa? Anta, mukhotob, domir yang diajak bicara. Siapa yang diajak bicara? Orang yang sudah ditentukan.
orang yang di hadapan kita. Jadi orang itu sudah diketahui eh, apa namanya siapa kita mengajak bicara. Jadi ikro artinya apa? Bacalah kamu. Ya, bacalah kamu. Kamu siapa yang ada di depan kita? Berbeda sama jaa. Jaa dia telah datang. Dia itu siapa? Kita nggak tahu dia itu siapa. Nah, di sinilah tidak ada kejelasan makna. Dia itu siapa? Nah, kalau tadi di contohnya itu masbuk bi takdir ya, ada didahului dengan takdir itu. Kalau misalnya sebelumnya ada pertanyaan dulu, Mada fa'ala Zaid? Apa yang dilakukan Zaid? Kemudian menjawab apa? Ja'a. Zaid telah datang. Jadi dia itu berarti Zaid. Ja'a artinya dia telah datang, dia itu berarti Zaid. Nah, di situ ada kejelasan makna. Maknanya siapa? Siapa yang datang? Zaid. Tapi kalau cuma tiba-tiba bilang Ja'a, itu nggak ada kejelasan. Ja'a, dia telah datang. Nah, itu siapa yang datang? Dia. Dia siapa? Nggak tahu. Beda sama ikro. Ikro, kamu bacalah. Siapa yang baca? Kamu. Siapa? Fulan. Karena yang kita ajak bicara, misal namanya Muhammad. Ya dia itu Muhammad yang suruh kita baca. Mungkin seperti itu ya. Untuk ikhwah, untuk misal talkhis ini kalau bisa di print, dicetak, kemudian ini dijadikan patokan untuk kita mengisi ujian itu bisa insya Allah lulus di atas KKM. Ya kalau kita misalnya nih kita sibuk ya, kemudian kita nggak sempat baca tafrik, kita cukupkan membaca dan memahami talkhis, insya Allah kita bisa di atas KKM. Jadi teman-teman harapannya bisa mencetak tafrik apa bisa mencetak talkhis ini. Talkhis ini dicetak, kemudian ketika dijelaskan seperti tadi Ustadz Farhan ya menjelaskan apa membaca bahasa Arabnya dan itu kan diharokatkan. Nah itu kan apa namanya? Ya, di sini nggak berharokat. Antum bisa kasih harokat dan kemudian menjadi bisa dihafalkan seperti itu. Tip kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa disampaikan di grup atau misalnya ketika setelah ini membaca ulang ada kalimat yang belum dipahami silakan di screenshot kalimatnya dan di share di grup ya. Soalnya nanti akan ada beberapa ikhwah bisa menjawab yang ikhwan silakan di share yang ke grup ikhwan yang akhwat di share ke grup akhwat jadi eh, nanti siapapun yang bisa menjawab silakan untuk menjawab pertanyaannya jadi seperti itu karena di sini kan kita mudzakarah ya mudarasah belajar bersama. Tip naktatim di doa kafaratul majelis subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.